Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Terima kasih untuk Kristus yang Allah anugerahkan buat kami. Sehingga kami boleh melihat di dalam salib Kristus itu ada kemuliaan dan kami memperoleh kemenangan. Terima kasih Bapa untuk karya-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami, dan kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan bersama-sama untuk datang ke rumah Tuhan ini untuk bersekutu bersama. Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong setiap kami untuk boleh mengerti, memahami apa maksud Tuhan, yang Tuhan ingin sampaikan, yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kami lewat firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan, tolong hamba-Mu di dalam kelemahan dan keterbatasannya. Tuhan pakai, Tuhan taruh di belakang salib-Mu, dan biarlah kiranya Engkau yang berbicara buat setiap kami, sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini kita membahas sebuah rangkaian pengakuan iman rasuli yang dikasih tema buat saya, yaitu the third day. Hari yang ketiga, pada hari yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu kan sering kali bapak-bapaknya cuma beberapa sih. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang menarik tentang kehidupan kita sebagai manusia. Kita semua ini kelihatannya itu seperti sedang hidup di dalam sebuah yang namanya pengadilan. Tetapi kita itu berada di dalam sebuah pengadilan yang tidak kelihatan. Mengapa dikatakan suatu pengadilan yang tidak kelihatan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Sebab kalau kita melihat, kita bangun pagi dan mulai melakukan sebuah aktivitas, kita itu sebenarnya sedang hendak membuktikan sesuatu. Baik itu kepada suami kita, baik itu kepada anak kita, atau bahkan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika kita mau memulai sesuatu atau memulai hari, seringkali kita itu memulai sesuatu untuk membuktikan sesuatu. Sebagian orang mencoba membuktikan bahwa mereka itu berhasil. Mereka membuktikan bahwa mereka itu berguna. Sebagian orang juga membuktikan bahwa mereka itu adalah seorang istri yang baik, seorang ibu yang juga yang baik, seorang mertua yang baik, seorang menantu yang baik. Jadi ketika hari itu dimulai, kita mencoba untuk membuktikan apakah kita ini memang seorang istri yang baik, seorang ibu yang baik, seorang menantu mertua yang baik, atau bahkan mungkin sebagian dari kita membuktikan bahwa kita ini cukup rohani. Dan sebagian membuktikan bahwa mereka itu tidak gagal. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan ketika kalau kita melihat, ketika tidak ada orang lain yang menghakimi kita, yang mencoba menaruh sesuatu di dalam diri kita, kita sendirilah yang menghakimi diri kita. Kita mengingat perkataan-perkataan yang salah yang kita ucapkan. Kita mengingat keputusan-keputusan yang salah yang kita ambil. Kesempatan yang hilang yang telah terlewatkan oleh kita. Kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami, yang sampai sekarang mungkin belum kita lupakan. Dan seringkali ibu-ibu tanpa sadar kita menjalani hidup ini seolah-olah kita sedang menunggu sebuah keputusan. Makanya dikatakan kita berada di dalam sebuah tempat pengadilan. Keputusan bahwa hidup kita ini berarti, keputusan bahwa apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia, keputusan bahwa apa yang kita lakukan juga tidak gagal, keputusan bahwa semua yang kita lakukan itu adalah baik-baik saja. Masalahnya ibu-ibu, putusan itu seringkali tidak pernah benar-benar datang dalam hidup kita, sehingga kita terus mencari, dan mencari. Karena setiap kali kita merasa kita berhasil ibu-ibu, kita berhasil dalam satu hal, tetapi seringkali ada hal lain yang kita pikir belum beres. Kita udah berhasil di dalam satu, tapi ada lain lagi yang belum berhasil.
Setiap kali kita merasa sudah cukup baik, tetap ada kegagalan lain yang muncul dari hati kita. Setiap kali kita merasa kita sudah sampai pada ujungnya, ada standar-standar lain lagi yang terus ada di dalam diri kita, yang bergerak menyatakan kepada diri kita bahwa ini kita kurang, kita belum cukup. Dan mungkin itu sebabnya Bapak dan Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, banyak setiap kita yang hidup dengan kelelahan, bukan hanya tentang mengenai fisik, tetapi juga kelelahan yang terus-menerus karena kita harus membuktikan diri kita. Yang menariknya, kebutuhan akan sebuah keputusan ini ibu-ibu, ini bukan hanya dialami oleh kita sekarang ini. Kita bukan hanya kita yang saat ini haus oleh sebuah keputusan mengenai hidup kita, tetapi Paulus mengajarkan kepada setiap kita bahwa Paulus juga memahami bahwa ada sesuatu yang sangat mendasar di dalam diri kita sebagai manusia, yaitu sebuah kebutuhan untuk mengetahui di mana sebenarnya diri saya ini. Apakah saya aman? Apakah semuanya akan baik-baik saja? Dan ketika kita sampai pada hari ini, yaitu mengenai pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kata-kata ini bukankah sudah ratusan kali mungkin kita ucapkan? Ya kan ya? Setiap minggu kita mengikrarkan. Kita sudah hafal di luar kepala. Tapi pernahkah ketika kita mengucapkan akan pengakuan iman rasuli ini dan bahkan tiba kita dikata pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, pernahkah kita berkata, mengapa gereja merasa terus perlu mengajarkan kalimat ini kepada setiap generasi orang percaya? Mengapa kata ini, mengapa pengakuan iman rasuli itu harus terus tiap minggu? Kenapa itu kenapa kita skip aja itu di dalam liturgi kita? Kenapa itu harus kita ungkapkan? Mengapa kebangkitan Kristus itu dianggap begitu penting sehingga harus masuk di dalam pengakuan iman gereja? Apa yang sebenarnya ibu-ibu terjadi pada hari yang ketiga itu? Dan apa hubungannya pada hari yang ketiga itu dengan pergumulan manusia atau pergumulan kita yang terus mencari sebuah keputusan atas hidupnya? Nah, untuk menjawab kebutuhan itu, mari kita bersama-sama membaca di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-54 hingga ayat yang ke-57. Mari kita bersama-sama membaca secara bergantian. Saya ayat 54, silakan ibu-ibu membaca ayat 55, begitu seterusnya sampai ayat 57. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kesanamu? Hai maut, di mana sasaranmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, menarik sekali ketika kita melihat Paulus berbicara tentang kebangkitan. Kita langsung melihat di sana bahwa Paulus itu tidak langsung berbicara mengenai kubur yang kosong, tetapi dia langsung berbicara mengenai dosa. Mengapa ibu-ibu? Karena Paulus ingin menunjukkan kepada setiap kita bahwa masalah terbesar daripada manusia adalah bukan soal kematian. Kematian itu hanyalah sebuah gejala. Tetapi masalah terbesar manusia itu adalah dosa. Itulah yang membuat maut, dosa itulah yang membuat maut memiliki sengat. Maka dikatakan di dalam ayat yang ke-55, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-56 ini,
Paulus itu seperti membuat sebuah rangkaian, rantai, sebuah hal yang dikatakan gini. Sengat maut itu adalah dosa. Dosa itu membawa kita kepada hukuman atau maut. Dan bahkan kuasa dosa itu berasal daripada hukum Taurat. Orang gimana sih caranya bahwa kita ini tahu dari mana sih bahwa kita ini orang berdosa? Dari hukum Taurat. Dari hukum Taurat lah kita mengerti bahwa kita ini adalah orang berdosa. Dijabarkan begitu banyak hal di dalam dosa-dosa kita. Kita tahu bagaimana harus menyenangkan Tuhan. Kita tahu harus melakukan yang baik di dalam Tuhan. Itu dalam hukum Taurat. Dan bahkan kalau kita melihat orang Yahudi itu merangkai hukum Taurat itu sampai ratusan. Tapi hukum Taurat itu tidak bisa membenarkan setiap kita. Maka kalau kita melihat oleh karena dosa itu punya sengat yaitu maut, maka dikatakan gejalanya itu adalah kita mengalami kematian oleh karena dosa. Maka yang paling penting, yang paling masalah terbesar kita itu bukan kematiannya, tetapi adalah dosanya. Dosa yang kita terus-menerus lakukan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus itu mau berkata kepada setiap kita, yang membuat maut itu begitu mengerikan, bukan sekadar hidup kita ini akan berakhir, bukan. Yang membuat maut itu mengerikan adalah karena dosanya. Dosa itu membuat manusia berdiri bersalah di hadapan Allah. Dosa itu membuat kita menjadi manusia yang berdiri bersalah di hadapan Allah yang kudus. Dan dosa itu membuat hati nurani kita itu terus menuduh, kita terus dituduh, kamu orang berdosa, kamu kurang baik, kamu apapun yang kamu lakukan tidak cukup, semua dosa itu terus lakukan. Kamu kurang baik, kamu belum cukup, apa yang kamu lakukan belum. Semua itu terus menuduh kita, dan dosa itu membuat manusia terus menerus mencari pembenaran atas dirinya sendiri. Dan mungkin di sini kita mulai memahami mengapa begitu banyak orang hidup di dalam apa yang tadi sebelum di awal itu saya sebutkan, pengadilan yang tidak kelihatan. Karena apa ibu-ibu? Karena kita ini terus mencoba untuk membuktikan diri. Kita mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang cukup baik, menjadi orang yang bisa berhasil, menjadi orang yang cukup rohani. Karena jauh di dalam hati kita tahu sebenarnya ada sesuatu yang belum beres di dalam diri kita. Ada sebuah tuduhan-tuduhan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan bekerja lebih keras, berbuat baik lebih baik, menjadi orang kelihatan lebih rohani. Paulus berkata, akar dari semuanya itu adalah dosa. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari yang ketiga itu sebenarnya menyatakan kepada setiap kita, hari ketiga itu membuktikan bahwa dosa itu sudah dibayar. Di dalam ayatnya yang ke-56 itu dikatakan di sana, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa demikian? Karena Paulus ingin menunjukkan kepada setiap kita tadi bahwa dosa itu begitu mencengkram setiap kita. Tetapi kebangkitan Kristus itu pada hari yang ketiga itu menyatakan kepada setiap kita bahwa dosa kita yang tadi yang ini itu telah dibayar lunas di dalam kebangkitannya buat setiap kita. Dan bahkan dikatakan ia telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran setiap kita. Kita dapat perhatikan di sini, Paulus tidak berkata karena Kristus mati karena kesalahannya. Paulus nggak berkata Kristus mati karena dia berbuat dosa, karena sesungguhnya Kristus tidak pernah bisa berbuat dosa dan dia bukan manusia berdosa. Tetapi Kristus mati oleh karena apa? Oleh karena kesalahan kita, oleh karena dosa kita, oleh karena pelanggaran kita. Ia diserahkan karena pelanggaran kita, dosa kita, pemberontakan kita, kegagalan kita. Segala sesuatu, seluruh hutang kita itu tidak mungkin bisa kita bayar dengan cara kita sendiri.
Tetapi di titik inilah ada sebuah pertanyaan yang penting, ibu-ibu. Jika kematian Kristus sudah membayar dosa kita, mengapa Ia harus bangkit? Mengapa pengakuan iman tidak hanya berkata Ia mati bagi dosa-dosa kita? Mengapa gereja selama berabad-abad terus mengajarkan kepada kita pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati? Karena ibu-ibu, hari ketiga itu adalah bukan hanya sekadar informasi kalender. Ini ya, hari yang ketiga ya, Jumat Kristus mati, hari ketiga Dia bangkit. Bukan hanya sekadar itu. Tetapi Kristus ingin dikatakan kepada setiap kita bahwa Ia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi bagi Paulus, hari ketiga itu bukan sesuatu detail kecil yang bisa diabaikan. Kita ngomong hari ketiga, ya itu hari ketiga biasa. Cuma sekedar supaya kita gampang mengingatnya. Bukan, ibu-ibu. Tapi hari ketiga ini ingin menunjukkan kepada setiap kita, yang pertama, bahwa Yesus itu sungguh-sungguh mati. Dia benar-benar mati. Di dalam hari yang ketiga itu, Yesus dikatakan bahwa Dia sungguh-sungguh mati. Dia tidak pingsan, tetapi Dia benar-benar masuk di dalam kematian itu, bahkan sengat maut itu. Dia hadir di sana, di dalam kematian yang semua orang sangat takut akan itu. Siapa di antara kita yang tidak takut akan kematian? Tetapi oleh ketakutan manusia itulah Yesus hadir di sana. Dia benar-benar menunjukkan bahwa Dia mati bagi setiap kita. Lalu hari ketiga itu sering menjadi saat Allah membalikkan keadaan yang tampaknya sudah berakhir. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ya, ketika Abraham berjalan menuju Gunung Moria, pada hari yang ketiga dikatakan di Alkitab, dicatat, Allah itu menyediakan korban pengganti dari anaknya Ishak. Pada waktu Abraham dia merasa, pasti anakku itu sudah ada jalan keluar. Jalan satu-satunya, ya cuma mengorbankan anaknya itu. Tapi pada hari ketiga ketika dia melayangkan pandangnya pada tempat itu, dan pada hari yang ketiga itulah saat seolah-olah gak ada lagi jalan keluar, Allah memberikan jalan keluar dengan menyediakan korban. Pada hari yang ketiga juga Allah juga ketika Yunus berada di dalam perut ikan, yang dimana kalau kita membaca kitab Yunus, dia mengatakan aku sudah pasti mati di dalam kematian yang paling gelap. Tetapi pada hari yang ketiga itu juga Allah mengeluarkan Yunus dari perut ikan. Maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ketiga itu adalah segala sesuatu yang tampaknya sudah gak ada jalan keluar. Tapi di sanalah Allah menyelesaikan. Allah justru bahkan memulai sesuatu hal yang baru. Maka ibu-ibu, disinilah Alkitab itu sedang mengajarkan suatu pola yang sama buat setiap kita. Ketika kita berkata, wes gak ada jalan, ini semua udah berakhir, wes gak tahu wes jalannya gimana. Ini perkataan manusia. Dan sering kali mungkin kita katakan saat kita berada di dalam jalan buntu itu. Tapi itu perkataan manusia. Perkataan Allah seringkali berkata, aku belum selesai, aku pasti buka jalan. Dan itulah yang terjadi pada hari yang ketiga, ibu-ibu. Pada hari kita melihat pada hari Jumat, dunia itu memutuskan, memberikan putusannya kepada Yesus. Pada hari itu, para pemimpin agama itu berkata, ia penghujat. Bahkan orang-orang banyak itu berkata, salibkan dia di dalam hari Jumat itu. Bahkan pemerintah Romawi berkata sekalipun dia tidak bersalah. Dan hari ketiga itu, kubur tampaknya berkata, kasusnya ini udah selesai. Yesus mati, gak ada lagi. Tapi ibu-ibu, pada hari Minggu, hari yang ketiga, Allah memberikan putusannya.
keputusan manusia. Kalau putusan manusia selesai, Yesus mati. Tapi Allah memberikan putusannya. Dan putusan Allah berbeda dari putusan manusia. Kebangkitan Kristus itu adalah deklarasi Allah yang mau menyatakan kepada setiap kita, anakku itu benar. Pengorbanannya itu diterima. Pembayarannya itu cukup dan tidak ada lagi yang harus dibayar. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, coba kita berpikir ya, seandainya mungkin di antara kita gitu ya, yang punya hutang, yang dimana ketika kita punya hutang itu kita tahu kita nggak bisa bayar hutang ini. Mungkin kita berpikir, aduh gimana jalannya, sudah nggak ada jalan buntu, udah nggak punya uang, nggak punya harta, nggak punya apapun, sedangkan tagihan selalu datang. Coba kita bayangkan, tagihan pertama, surat tagihan datang, kita mulai pikir, aduh gimana ini, kita mulai gelisah, aduh Tuhan gimana ini, kita simpan, kita mulai deg-degan. Hari kedua, minggu ke depan lagi begitu, minggu depan lagi begitu, bulan depannya ada satu perasaan gak tenang. Tagihan itu terus menerus menguasai hati kita, dan itu membuat kita menjadi stres mungkin, gak tahu lagi, putus asa, bahkan mungkin ada di antara kita yang merasa, aduh kayaknya aku lebih baik mati. Tapi bagaimana ibu-ibu jika ternyata hutang yang menurut kita tidak bisa kita bayar, kita tidak bisa lunasi, ada seseorang yang melunasi hutang kita itu. Dan bagaimana kita tahu bahwa hutang itu dilunasi? Ada buktinya. Ini loh suratnya. Suratnya bahwa hutangmu itu sudah lunas. Yang datang bukan lagi surat hutang, tapi surat bukti bahwa hutang kita lunas. Bagaimana perasaan kita ibu-ibu? Pasti kita akan merasa, wah puji Tuhan. Wah kita pasti senang, karena apa? Karena hutang kita sudah lunas. Maka ibu-ibu yang dikasih Tuhan, demikian juga adalah salib. Salib itu adalah pembayaran yang sudah dibayar lunas oleh Kristus buat setiap kita, atas setiap hutang-hutang dosa kita. Dosa kita yang merasa kita tadi berdosa, merasa diri kurang, merasa diri gak cukup, sehingga kita melakukan pembenaran-pembenaran kita, dan kita merasa meskipun kita melakukan pembenaran itu, kita merasa kita tetap kurang. Tetapi Kristus di dalam kematian dia berkata, "Nih loh, aku sudah bayar lunas hutang dosamu." Dan ini suratnya. Suratnya adalah apa? Pada hari ketiga dia bangkit. Itu adalah buktinya. Maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ketiga itu menjadi suatu pengumuman bahwa Allah telah memberikan pelunasannya secara menyeluruh. Dan pelunasan itu telah kita terima. Dan pelunasan itu hanya dilakukan satu kali untuk selamanya. Itulah sebabnya ibu-ibu, kebangkitan itu bukan hanya sekedar mujizat Tuhan yang besar. Kebangkitan itu adalah suatu keputusan pengadilan surgawi. Itulah mengatakan hari ketiga adalah saat Allah menyatakan kepada setiap kita, kepada seluruh dunia, bahwa karya Kristus telah cukup buat kita. Dan itu adalah buktinya buat setiap kita. Maka ibu-ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua, hari ketiga itu menyatakan kepada setiap kita bahwa putusan Allah sudah diberikan. Jika pada hari ketiga Allah menyatakan bahwa pengorbanan Kristus itu telah kita terima, jika pada hari yang ketiga Allah menyatakan bahwa hutang dosa kita itu telah lunas dibayar, jika pada hari ketiga Allah telah menyatakan bahwa kasus dosanya sudah ditutup, selesai nih, perkaranya selesai. Lalu mengapa ibu-ibu masih banyak orang Kristen, orang percaya yang masih hidup seolah-olah kasusnya belum selesai, seolah-olah dosanya belum diampuni, seolah-olah rantai itu terus masih mengikat, seolah-olah kita masih berada di dalam pengadilan Allah.
Mengapa kita masih begitu terguncang, marah, jengkel jika kita dikritik? Mengapa kita masih hidup seolah-olah ada sidang yang terus-menerus berlangsung, menyidang diri kita, merasa kamu belum cukup, kamu belum menjadi ibu yang lebih baik, kamu belum cukup menjadi istri, kamu belum cukup menjadi mertua, kamu belum cukup menjadi menantu. Mengapa kata-kata itu terus-menerus menuduh kita, padahal keputusan Allah sudah diberikan bahwa dosa kita sudah lunas. Untuk itulah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Roma 8 ayat yang pertama dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tapi sebelum ini dikatakan ibu-ibu, di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-24, Paulus itu mengatakan demikian, aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ibu-ibu, ini bukan teriakan orang yang tidak mengenal Tuhan. Paulus sangat mengenal Tuhan. Paulus sangat taat kepada Tuhan. Paulus bahkan sungguh beriman kepada Tuhan. Tetapi sebelum ada tulisan demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman, ayat sebelumnya itu Paulus itu merasa aku ini manusia celaka. Aku ini manusia berdosa. Siapa yang bisa melepaskan aku? Dan Paulus sangat mengerti, sangat paham teriakan kita juga, bahwa kita ini manusia berdosa. Kita nggak cukup baik. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah teriakan yang mengenal Injil, tetapi masih merasakan peperangan dosa di dalam dirinya. Masih merasakan kelemahan, masih merasakan kegagalan, masih merasakan betapa jauh dari standar Allah. Dan mungkin banyak dari antara kita yang mengenal akan perasaan daripada Paulus ini, yang mengatakan aku manusia celaka. Tetapi meskipun demikian, Paulus kembali di dalam ayat yang ke-8 dia berkata, demikianlah sekarang. Kita perhatikan di sini ibu-ibu, Paulus tidak sedang mencoba berkata aku mau mencoba lebih keras. Dia berkata aku mau memperbaiki diri, aku mau terus melayani Tuhan lebih giat lagi, aku mau memberikan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak. Ketika dia berkata aku ini manusia celaka, siapa yang bisa menyelamatkan aku? Dia tidak lagi berkata oh aku bisa memberikan hidupku, dia tidak. Tapi dia berkata demikianlah sekarang, artinya saat ini. Sekarang itu bukan nanti. Nanti ya tunggu kamu berhasil ya, kalau kamu taat tak kasih ya, gak ada lagi penghukuman. Kalau kamu sungguh-sungguh rajin ke gereja, kalau kamu sungguh-sungguh melayani, kalau kamu kasih persembahan yang banyak, kalau kamu apapun itu, baru dikatakan gak ada lagi, gak ada. Paulus tidak berkata demikian. Tapi Paulus berkata, sekarang tidak ada penghukuman. Mengapa Paulus begitu berani berkata bahwa sekarang tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus? Karena Paulus menyadari bahwa ia tahu dengan jelas kebangkitan Kristus itu bukan sekedar suatu mukjizat besar. Bukan hanya untuk menenangkan hati kita, bukan hanya untuk melegakan hati kita, tetapi itu adalah sebuah keputusan Allah yang tertinggi yang menyatakan bahwa Allah telah mati dan bangkit. Hanya demikian, demi setiap kita. Tapi mungkin ibu-ibu kita tahu, tetap ada pertanyaan-pertanyaan yang tersisa. Kalau tidak ada penghukuman, kalau udah keputusan itu sudah final, penghukuman gak ada lagi bagi mereka dalam Kristus, mengapa saya masih terus bergumul dalam dosa? Mengapa saya selalu merasa saya gagal, saya kurang, saya belum cukup? Mengapa saya harus masih terus mengalami penderitaan? Mengapa kehilangan
itu masih terasa begitu menyakitkan. Dan ibu-ibu, pertanyaan itu terus membawa kita akhirnya di bagian yang terakhir. Sebab kebangkitan Kristus itu bukan sekedar mujizat, sebab kebangkitan Kristus itu pada hari ketiga menunjukkan bahwa masa depan kita sudah dijamin oleh Kristus. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-55 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sepertinya kalimat ini rasanya aneh banget gitu kan ya. Ketika Paulus menulis ini, orang Kristen itu juga mati. Aku juga mati, ibu-ibu juga mati, Paulus juga mati. Tetapi Paulus itu dengan berani mengatakan, hai maut, di mana kemenanganmu? Kita memang orang yang berada di dalam dosa akan mengalami maut, yaitu kematian. Tapi Paulus dengan berani berkata, di mana kemenanganmu? Karena apa? Maut itu sudah dikalahkan. Dan siapa yang mengalahkan? Kristus. Sehingga dia berkata, di mana sengatmu? Maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa sengat maut itu telah dikalahkan. Sesuatu hal yang menakutkan yang seharusnya kita tanggung itu telah dikalahkan melalui kebangkitan Kristus. Maka di dalam ayat yang ke-20 dikatakan di sana, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kata sulung itu sangat penting. Kenapa dikatakan bukan yang pertama? Kenapa dikatakan yang sulung? Kenapa juga dikatakan bukan yang satu-satunya bangkit dari antara orang mati? Karena Kristus itu adalah ingin mengatakan bahwa ia adalah yang sulung, buah pertama, jaminan bahwa Kristus pasti datang. Jadi ibu-ibu, Kristus itu bukan sekedar contoh kebangkitan. Kristus adalah jaminan kebangkitan kita. Dan ini sangat penting buat setiap kita. Karena banyak dari kita menjalani hidup ini dengan penuh ketakutan. Kita takut akan masa depan. Kita khawatir tentang sesuatu hal yang buruk terjadi. Kita selalu tetap berpikir, bagaimana jika semua berakhir buruk? Ini kan selalu pertanyaan kita. Ketika kita ingin memulai sesuatu, kita selalu berpikir kan, selalu endingnya, gimana nanti kalau akhirnya buruk? Ya apa kalau nggak benar? Ya apa kalau kita salah? Ya apa kalau ternyata keputusannya menjadi sesuatu hal yang menyulitkan kita? Hal itu karena kita seringkali mencoba mengambil alih. Kita mengendalikan sesuatu hal itu. Sehingga ketika kita mengendalikan semuanya itu, yang terjadi adalah buruk. Tetapi ketika kita memberikan sepenuhnya kepada Tuhan yang telah memegang hari esok kita, yang telah menjamin masa depan kita, yang telah menjamin seluruh hidup kita, yang bahkan telah memberikan segalanya buat kita, maka seharusnya pikiran buruk ini tidak muncul dalam pikiran kita. Tetapi yang ada dalam pikiran kita adalah ketika kita menjalani ini, meskipun sulit, kita tahu Tuhan ada di sana menuntun kita. Itu jaminannya, jaminan bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan itu memberikan kita kepastian tujuan akhir. Maka perlu kita perhatikan, Injil tidak pernah menjanjikan kita hidup kita selalu muda, ya kan? Gak ada menjadi orang Kristen itu hidupmu pasti selalu diberkati, gak ada. Gak ada menjadi orang Kristen kamu menjadi kaya raya, gak ada. Gak ada kamu menjadi orang Kristen atau percaya Yesus kamu pasti akan sembuh, yang sakit menjadi sembuh, yang punya masalah pasti jalan keluarnya selalu ada. Gak ada, selalu Tuhan berkata demikian.
Injil tidak pernah menjanjikan hidup kita itu selalu mulus. Injil tidak pernah menjanjikan demikian. Injil tidak juga selalu menjanjikan bahwa doa-doa yang kita panjatkan itu tidak selalu dijawab sesuai keinginan kita. Injil itu tidak menjanjikan bahwa hidup kita itu selalu bahagia, happy ending, happy end apa gitu menurut kita. Tapi Yesus sendiri mengatakan, dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan. Tapi Injil menjanjikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu kebangkitannya menjamin kita. Kebangkitannya menuntun kita. Kebangkitannya melunasi segala sesuatu apa yang menjadi ketakutan kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita. Mungkin ada di antara ibu-ibu sekarang ini sedang memikirkan anaknya, masa depan anaknya. Mungkin ada juga yang memikirkan mengenai kesehatan. Mungkin juga ada yang memikirkan mengenai usahanya, kondisi rumah tangganya. Dan hal itu merasa gak bisa diceritakan. Dan bahkan mungkin ada sebuah ketakutan besar yang seringkali ada dalam hati kita. Dan akhirnya selalu muncul pertanyaan, bagaimana jika semua berakhir buruk? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang ingin menyatakan kepada setiap kita, bahkan jika jalanmu tidak berjalan seperti yang kau bayangkan, akhir ceritamu sudah ditentukan, karena Kristus telah bangkit, menang dalam hidup. Hidup kita ini tidak pernah tersembunyi dalam Kristus. Hidup kita ini sangat berarti buat Kristus. Maka ketika kita mengalami begitu beratnya hidup sekalipun, bukan itu tandanya Tuhan gak sayang. Bukan tandanya Tuhan menghukum kita. Bukan tandanya Tuhan jahat pada kita. Bukan tandanya Tuhan tidak sayang kepada kita. Bukan. Tapi Tuhan mau mengajarkan kepada setiap kita, kita mau percaya bahwa hidup kita, masa depan kita ada di tangan Tuhan, sebab Dialah yang mempunyai hidup kita. Maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tadi, yang pertama, masa lalu kita sudah diselesaikan, yaitu dosa kita sudah dihapus. Masa kini kita diamankan sebab keputusannya telah dinyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan. Dan jangan selalu merasa hidup kita berada di dalam pengadilan yang dimana kita sendiri yang memutuskannya. Dan masa depan kita adalah masa depan yang sudah dijamin oleh Tuhan. Masa lalu kita sudah diselesaikan, masa kini kita diamankan karena Tuhan yang memegang kita. Dan masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, menjadi proklamasi buat setiap kita. Hidup kita ini berharga di mata Tuhan, dan hidup kita ini milik Tuhan. Mari kita